lagi live, cewek cantik ini pura-pura rumahnya itu ada hantu dan dia benar-benar nangis kayak gini, padahal semuanya prank. Jadi cewek cantik ini pertama nge-live seperti biasa, terus tiba-tiba dia itu lagi imut-imut, boneka dia di belakang itu jatuh. Di situ dia pura-pura nggak tahu sampai orang-orang mulai kasih tahu dia dan tambah banyak banget barang-barang dia yang jatuh. Dan dia langsung pura-pura mau nangis gitu guys, supaya dia yang nonton live tuh tambah banyak dan gift-nya dia tambah banyak. Tapi ternyata semua itu hanya prank doang. Nah pas dia lagi happy-happy kayak gini, tiba-tiba dia merasa ada yang cekik dia dan langsung benturin dia ke meja. Tapi karena sering prank, orang-orang masih kira kalau itu adalah bohongan. Dan yang menggantikan dia akhirnya setan yang beneran ada di kamarnya. Tapi semua penonton masih mikir itu adalah prank doang. Bocil ini kaget banget lagi ngintipin tetangganya nenek-nenek lagi mandi pakai makanan kucing. Jadi pas dia lihat neneknya itu kayak berubah menjadi monster, di situ dia takut banget dan udah nggak mau ngintip lagi. Tiba-tiba neneknya datengin dong rumah dia dan neneknya bilang, di mana neneknya malah memperkenalkan diri kalau dia memang adalah monster. Dan bahkan neneknya tahu kalau misalkan bocil ini selalu ngintipin dia. Tapi neneknya bilang, ayo kita main kartu, kalau misalkan aku yang menang badan kamu akan buat aku. Jadi neneknya memang mandi pakai makanan kucing supaya ritual supaya dia itu makin muda. Nah tapi habis dia main kartu ini ternyata anak kecilnya yang menang. Jadi neneknya nggak bisa mengambil badan dari anak kecil ini. Nah neneknya baru sadar pas anak kecilnya menang dia itu curang. Dia itu pakai kamera rekaman supaya dia bisa menyontek gimana kartu dari si neneknya. Akhirnya si bocil itu menang dan dia bisa bebas sendiri. Neneknya itu udah nggak ada lagi. Tapi tiba-tiba neneknya itu pakai cara curangnya dia untuk mengambil badan dari adiknya sendiri. Jadi neneknya sekarang udah ada di badan adiknya. Nenek ini udah nyampe depan pintu kamar, tapi tiba-tiba kuncinya ketinggalan di lantai paling bawah, yang mana dia capek banget untuk turunnya. Akhirnya dia memaksakan diri untuk turun lagi dan nantinya akan naik lagi. Tapi setelah dia turun, dia itu selalu ada di lantai yang sama. Di situ dia stres banget, tapi dia masih berusaha untuk turun walaupun dia udah kecapean banget. Tapi tetap aja balik-balik dia lagi ada di lantai yang sama lagi. Bahkan gak sengaja tongkatnya dia itu jatuh. Tapi tiba-tiba tongkatnya itu tiba-tiba jatuh lagi dari atas. Jadi tangga ini tuh benar-benar tangga yang berputar dan gak ada habisnya. Walaupun dia sadar dia gak bisa sampai bawah, tapi dia masih berusaha terus. Konon katanya sampai sekarang dia masih berusaha untuk turun dari tangga. Ternyata di dalam keyboard manusia ada manusia lainnya yang lagi olahraga. Semakin banyak dia dipakai sama manusia untuk diteken-teken, semakin capek diri dia. Tapi ternyata ada geng-geng yang gak ngerasa capek sama sekali, kayak kelompok F ini, karena mereka itu jarang banget digunakan. Tapi karena mereka saking sering bersantai, pas digunakan mereka itu langsung sakit, kayak tombol tab ini. Karena dia itu digunainnya pas lagi cepet-cepet doang. Jadinya akhirnya tombol tab itu walau jarang digunakan, dia itu mati dan gak bisa kepake lagi. Dan itu ngebuat tombol-tombol lainnya sedih banget. Tab itu jarang banget kerja, tapi dia yang paling sering rusak. Bocil ini kalau main masukin bolanya dalam jarak dekat supaya dia dapat tiket yang banyak, jadi curang banget. Sampai tiba-tiba dia itu pengen menonton pertunjukan panda. Tapi nggak dikasih karena udah tutup, tapi anaknya ini tetap aja curang lagi. Dia pengen banget ketemu sama panda yang ada di tempat main itu. Akhirnya dia ketemulah si panda dan pandanya bisa ngomong ke dia, bahkan pandanya suruh dia untuk meluk dia. Tapi ternyata pandanya itu adalah maskot dari tempat permainan ini. Yang mana pandanya kesel banget sama bocil ini yang selalu main curang dan ngambilin tiket yang ada di situ. Akhirnya si panda itu langsung melahap anak kecil itu. Dan ketika dicek sama pegawainya, anak kecilnya udah ada di dalam mulut panda. Seorang cewek bikin mertuanya takut pura-pura ada hantu supaya bisa mengambil darah dari mertuanya. Jadi kisahnya dia memiliki mertua yang mesum banget. Tapi dia membutuhkan mertuanya karena mertuanya itu memiliki darah yang mana darahnya itu bisa membantu anaknya yang sekarat. Karena darahnya itu adalah darah yang jarang banget. Akhirnya cewek ini pura-pura baik sama mertuanya, tapi mertuanya itu menginginkan hal yang lebih. Nah pas mertuanya mau ngajak cewek ini aneh-aneh, si cewek ini malah pasang hantu yang mirip banget sama istrinya dia yang udah meninggal. Di situ dia jadi takut banget dan dia berpikir kalau dia memang harus membantu cucunya sendiri. Nah pas dia udah mau bantu cucunya, ternyata dia menemukan kalau hantunya itu cuma proyektor doang, jadinya dia dijebak. Pas dia udah gak mau kasih darah ke anak ini, tiba-tiba anak ini mendapatkan donor baru. Jadinya mertuanya gak perlu deh bantu cewek ini lagi. Bayi ini lahir-lahir langsung minta iPad untuk buka Google.
Jadi bayi ini cari sendiri gimana cara memotong tali pusar. Terus dia selfie sama susternya dan post fotonya sendiri. Pas dokternya pingsan, dia malah menuju laptop dari dokternya untuk login ke semua sosial media dia. Guys, sebelumnya jangan lupa ya, hari ini dan besok aku akan live jam 3 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Banyak barang-barang yang diturunin harganya banget. Bahkan bayi itu langsung ikutan nge-live dong. Karena dia mau eksis banget sampai semua orang tuh benar-benar pingsan banget. Ternyata ini semua karena orang tuanya juga kecanduan internet. Bayi ini nekat kabur dari perut ibunya dan ngomel-ngomel ke Tuhan karena nggak dilahirkan di keluarga yang kaya dan kayak sultan. Padahal bayinya udah bilang, dulu kan pas reinkarnasi aku udah bilang kalau aku mau di keluarga yang kaya kayak sultan. Tapi Tuhan malah kasih dia ke keluarga yang biasa-biasa aja. Terus tiba-tiba Tuhan bilang, kalau kamu kaya, kamu nanti akan mendapat dan terjerat banyak masalah. Tapi kalau kamu biasa-biasa aja, hidup kamu bakal bahagia. Akhirnya si bocil ini jadi mengerti pas dengar omongan dari Tuhan. Akhirnya dia kembali ke bumi untuk ke perut ibunya lagi. Dua cowok ini pura-pura kaya, traktir cewek cantik di restoran paling mahal. Tapi pas lihat billnya dia shock banget. Karena billnya itu 7 jutaan. Pas ada bill, cowok ini mulai bengong-bengong. Terus ceweknya pada basa-basi, ya udah sini aku aja yang bayar. Tapi cowoknya masih gengsi, dia bilang, aduh janganlah. Tapi tiba-tiba cowoknya bilang, ya udahlah kita patungan aja. Nah di sini ngebuat cewek-ceweknya matre itu kesel banget dan ninggalin cowoknya. Tapi cowoknya dengan gak tahu malunya lagi, dia bayar bill beneran. Tapi bayar bill untuk dia dan temen cowoknya aja. Si ceweknya juga ternyata pura-pura kaya aja, dia juga harus bayar sendiri dan panik. Dan ternyata meja di sebelahnya kayak gitu juga. Bocil ini kaget banget ngelihat ada manusia tanpa kulit dan bentuknya robot doang. Tapi bocil ini ngikutin robot tersebut karena robot tersebut terlihat baik banget sama semua orang, tapi gak ada yang bilang terima kasih ke dia. Bahkan gak ada yang melihat dia sama sekali. Akhirnya bocil itu bilang, kamu itu terlalu baik sama orang. Dan bahkan dia juga bantuin bocil tersebut yang barangnya jatuh. Tapi tiba-tiba orang baik ini malah tertabrak dan meninggal. Si bocil jadi sadar orang di dunia ini seringkali tidak terlihat kulitnya. Dan ternyata orang yang sering tidak terlihat kulitnya adalah orang yang sering berbuat baik. Jadi kebaikan seringkali tidak dianggap di dunia ini. Bocil ini bikin satu kelas takut karena dia ngomong dia seneng banget ayahnya bentar lagi akan meninggal. Jadi awalnya bocil ini tuh masih lucu-lucuan aja guys. Dia itu bilang kalau ibunya itu sering ngorok. Tapi tiba-tiba makin dia bacain suratnya dia makin membuka aib keluarga dia. Dia bilang kalau ayahnya itu demen minum dan demen jahatin dia sama ibunya. Di sini satu kelas mulai curiga dan ibunya mulai ketakutan. Anaknya bilang ibunya sekarang kerjanya harus 2 karena ayahnya udah sakit-sakitan. Dan mereka senang banget ketika ayahnya itu sakit-sakitan. Bahkan anaknya bilang tenang aja, akhir tahun ini ayahku juga akan meninggal. Dan aku akan mendapatkan ayah baru yang sayang aku dan mamaku. Di sini anak-anak kecil yang lain sih gak berasa ada yang aneh. Tapi semua orang dewasa dan gurunya merasa itu tuh aneh banget. Karena dari perkataan anak yang mencerminkan kalau ibunya itu udah meracuni ayahnya supaya ayahnya tambah lama tambah sakit dan meninggal dunia.